Nah, pertama di sini sekarang mau membahas tentang sumber kontrol. Dengan pertemuan Manifestation yang minggu lalu, menurut Moni, sumber hukum itu bagaimana? Ya, sumber hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Seperti yang tertulis ada KUHP dan juga peraturan perundangan yang lain. Tidak tertulis ada jurisprudensi dan doktrin dan kebiasaan adat atau norma-norma masyarakat yang sudah ada. Sekarang ini jurisprudensi masuk di mana? Tertulis atau tidak tertulis? Tulis loh. Kenapa? Jurisprudensi itu adalah hasil Terobosan ya. yang kalau Tidak dianggap ada. adil, kalau dianggap adil itu apa namanya hakim-hakim pada mengikut dah gitu. Atau kasus yang serupa. ya, atau dalam kalimat lain itu yang Manifestation kalau yang ada hak itu dengan keputusan hukum yang telah disetujui atau dipraktekkan oleh hakim yang ada. Jadi seorang hakim tidak mendapatkan jika seorang hakim tidak mendapatkan aturan dalam KUHP, hakim melakukan perubahan hukum. Akan diikuti oleh hakim lain yang memiliki kasus yang serupa. Contoh. Contoh. Saya mau jadi komnasan kemarin kan itu yang ada kasus Mungkin ada yang tahu. Mungkin dari salah satu contoh di sini kasus-kasus korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung sering menjadi acuan dalam kasus. Seperti kasus pembunuhan yang dapat dimaafkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 25 pidana 1983. Dalam kasus ini seorang terdakwa membunuh korban karena merasa melakukan pidana dengan istrinya. Pengadilan tingkat pertama menentukan hukuman itu dalam perjalanan terdakwa, tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan terhadap dapat dimaafkan berdasarkan pasal 49 ayat 2 KUHP perbuatan karena dorongan yang sangat kuat akibat serangan atau pembelaan berat akibatnya terdakwa bebaskan dari hukuman. Putusan ini menjadi jurisprudensi yang dijadikan sebagai acuan dalam kasus yang serupa. Dari mana dong? apa? Ya, lah. Boleh nambah dulu. Apa? Dari kita sendiri ada contoh kasus dapat ini kasus pembunuhan putusan Mahkamah Agung nomor 191 PK garis miring PID garis miring 2011 yang memutuskan bahwa pembunuhan dengan rencana dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Itu yang tidak termasuk dalam contoh kasus jurisprudensi. Terus jurisprudensi sumber hukum. Itu tertulis itu sudah jenis-jenis tuh. Iya tadi ada jenis-jenis sumber hukum berdasarkan bentuknya. Kalau boleh bisa. Sumber hukum material, Oh iya. formil. Nah, itu kan tolong sama di formil material. Kalau sepengetahuan formil dan material itu apa itu? Formil Formil hukum yang mengatur proses penegakan hukum pidana. Materi itu hukum itu sendiri tuh materi. Iya, yang Untuk mengatur. pengaplikasiannya di formil nanti. Materi itu ada dulu KUHP sama Pokoknya kalau formil dia kan penyelesaian bang. DP. Ini itu cara penyelesaian. ya itu kan materi kan itu KUHP sama satu dalam artian sekian lagi. Terus kalau formil itu kan TK, Formil itu KUHP KUHP. itu KUHP. Ya kalau materi itu ya. Ini DP penyelesaian.
material, DP, aturan-aturan yang aturan-aturan nah, gue yang boleh dilakukan kalau dilanggar ya hukumannya dari materi. iya. Iya. Jadi kesimpulan dari hukum pidana itu kalau dipersingkat jadi tentang aturan hukuman atau sanksi. Hukum aturan sanksi. Aturan sanksi hukum pidana itu kalau misalkan nah itu apa namanya itu bisa yang orang belajar dengan tapi kalau sesuai yang ada di buku, hukum pidana itu keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang pelakunya dapat dipidana dan pidana yang dapat dikenakan. Ini juga termasuk definisi pidana mati. Jadi secara keseluruhan berarti hukum pidana memiliki sumber yang luas baik dari faktor sosial politik maupun dalam bentuk aturan yang tertulis dan praktik hukum. Di Indonesia KUHP menjadi sumber utama, tetapi tetap dipengaruhi oleh hukum adat, jurisprudensi, perjanjian nasional, internasional, dan doktrin hukum. Traktat. Kalau menurut lu kira-kira apa yang beda hukum pidana yang itu dan kan kemarin ada tuh kayak hukum publik dengan hukum pidana, sedangkan yang pernah tahu hukum pidana itu ya hukum publik. So, Iya, salah satu tapi dari kenapa? Bang Iya, tapi kenapa disuruh kayak disuruh? Dia pengertian beda-beda. Mengatur Iya ada dua. Oh ya, ini hukum publik dan hukum pidana. Apa antara dia berhubungan tapi beda? Berhubungan tapi beda. Itu saya di sini hukum publik dan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana itu dia termasuk hukum publik. Sampai habis video. ini tata-tata Ini sulit melenceng sih jauh dari itu. kalau yang kita dapat itu kalau hukum publik mungkin itu di bidang hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga dan antara negara dan warga negara serta mengatur tentang kepentingan umum. Sedangkan hukum pidana itu lebih ke arah mengatur tindak pidana atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Oh iya. Karena ya begitu Pak, prinsip itu kan pasti secara luas. Kalau pidana itu kan cuma ceritanya di bagian hukuman pidana. Ada lagi yang mungkin mau didiskusikan tentang sumber hukum.
hukum internasional. Ah, iya. Berarti pertanyaan tadi kita itu dia di privat. Apa itu? Data itu yang penting. Ya, tapi tolong jangan melenceng dulu, hukum pidana dulu. Tidak ada yang perdata tadi. Apa tadi? sudah disebutkan. Apa namanya? Berarti yang katanya tadi kenapa tahu beda itu? Kenapa dibilang beda dengan hukum pidana? Nanti beda-beda. Sedangkan di hukum pidana itu sedangkan hukum pidana itu hukum publik, bersifat publik. Oh, bukan publik, tapi bersifat publik. Bukan Hukum pidana itu salah satu cabang dari hukum publik. Oh, iya. Mungkin masih. Oh gini, jadi sejarah hukum pidana pada saat zaman kuno itu dia masih bersifat primitif karena di zaman itu macam kayak DP hukuman kayak balas membalas gitu. Jadi kenal itu rasa kemanusiaan. iya, jadi macam misalnya darah dibalas dengan darah. Iya. Mata dikasih mata. Ah, Gitu. nah tadi bisa disingkat jadi hukum balas dendam. Di dalam ini juga kayak ada dikutip bahasa ilmiahnya yaitu lex talionis. Ada juga hukum kekuasaan ayah. Itu juga salah satu kayak hukum balas dendam, cuma dia lebih kuat gara-gara ada kekuasaan dari ayahnya. Oh. Kayaknya nama besar lah ya. Oh berarti pada zaman apa itu? Apa kuno itu dia? Iya. Berarti dia adat ya? Bukan seperti hukum adat ya, kayak biasa tadi ya, kayak misalnya pajak aja toh. Kan aja pangeran. Hmm. Itu kalau pangeran hukum warga biasa wajar. Hmm. Pangeran Kalau biasa. keluarga hukum pangeran tidak wajar. Oh, tidak. Iya, kan ini. Tapi dia mendekati dengan hukum adat tuh, kayak mendekat gitu. Kayak misalnya di suatu desa di pihak adat begini. Kalau misalnya ada yang Tapi kebanyakan hukum adat pengorbanan guys. oh iya. Itu kalau kekuasaan yang Karena dulu kan dikekuasaan seperti itu. ayah misal nada bapak itu kekuasaan itu gitu. Iya kayak raja. Kalau misal nggak ada bermasalah, misal ada kena sesuatu, nah dengan Bapak kata itu. itu. Oh iya. Dan sebelum itu masalah. Pindah ke abad pertengahan itu loh. Kayak sekali dipengaruhi hukum raja. Iya. Oh zaman pertengahan itu DP hukum pidana masih bersifat keras. Iya toh? Iya. Iya. Iya, sampai ada yang mutilasi, eksekusi, penyiksaan pada saat itu. Tapi beda tuh dengan sekarang. Kalau misalnya ada misalnya pembunuhan, akan tuh langsung dibalas. Pasti kan ada proses. Karena ada hak asasi manusia. Sekarang tuh ada rasa manusia. Ini kan ada HAM. Iya. Iya. Jadi orang sebagai pelaku maupun korban tetap sekalipun ada melakukan kejahatan tetap HAM ada. Jadi ini HAM. Kan ada tuh yang beberapa kasus kayak pembunuhan cuma dia cuma dapat hukuman yang beberapa tahun penjara, maksudnya yang enggak setimpal. Iya. Karena itu Itu kayak korupsi kita. 300.000 triliun ini 6,5 tahun penjara. Berarti kalau dilihat lebih adil dulu ya. Iya. memang lebih adil dulu, Tapi tidak tapi lebih ada kemanusiaan. Iya. rasa kemanusiaan itu enggak ada. Karena tujuannya bukan lagi. Tujuannya Balas itu dendam. membuka itu ya, menanamkan ketakutan sama orang. Tidak sembarang gitu. Jadi hukum pidana itu berkembang dari zaman kuno yang brutal, lalu mulai lebih manusiawi di era modern, Iya. hingga akhirnya Indonesia punya KUHP sendiri. Perkembangan hukum pidana selalu dipengaruhi oleh nilai sosial, politik, dan ilmu hukum. Jadi sudah Enggak ada lagi tambahan. Mungkin di pas. abad primitif atau abad pertengahan tambahan sih cuma Itu sejarah. sekarang di abad modern mungkin Misalnya
itu apa di Medan ada muncul apa common law dan civil law. Mau jelaskan. Common law berbasis presiden hukum dan berkembang melalui putusan hakim. Sedangkan civil law berkembang melalui putusan dari keluarga. Yang biasa diterapkan di Amerika. Bagaimana? Jadi ya civil law itu dia meminta kita pendapat dari warga-warga. Biasanya di Amerika biasa begitu hadir di muka atau di kiri dan kanan itu warga atau desa. Kalau yang berlaku di Kenya, kalau itu hakim itu akan minta pendapat dari warga-warga Oh, itu. kira-kira mau Untuk bikin apa dia dia? melihat diri seperti apa. Itu civil law. Tapi kalau common law itu yang orang terapkan di Indonesia ke hakim dan keputusan hakim. Kalau dia sepetung sudah bisa dibantah lagi. Itu common law. Kok menurut Nana, mana yang lebih setimpal? Common law atau apa namanya? Civil law. Dulu sih film sih. Iya, dulu Karena- lebih semua civil law. Karena dari keluarga Dari kan. warga Kebanyakan- sendiri itu yang paling Ah, gimana. kebanyakan Tidak di- satu keputusan saja. Iya. Di era sekarang Iya, tapi lain kali ada lebih tidak baik sama bisa disuap di warga di situ bisa disuap tuh. iya sih. Tidak satu. Cuma kan sekarang suara netizen itu lebih apa? Iya, lebih lebih benar. apa? Karena hakim Dibanding- juga bisa disuap tuh. Itu Iya. yang ditakutkan ya tentang kalau di common law itu. Karena itu satu orang. Iya. Itu sih. Tapi oknum. Tapi lebih sipil sih. Karena kayaknya itu lebih adil sih. Karena ya sekarang kan coba lihat itu paling banyak orang warga yang apa bercerita benar kan dibandingkan itu para pejabat. Masih ada. Sejarah hukum pidana di Indonesia. Mungkin ada tambahan di bagian itu. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, wilayah yang sekarang dinamakan wilayah negara Republik Indonesia terpecah atas banyak kerajaan dan kelompok masyarakat yang berdiri sendiri karena jauh dari pusat kerajaan. Nah itu bagaimana kalau menurut saudara Amadius? Iya kan ada berapa berbagai kan kerajaan-kerajaan itu sama seperti tadi itu kerajaan kan dia pakai dia pakai apa lah entah ya hukumnya pasti dari tahta yang tertinggi kerajaan ya, baru nanti kalau yang jauh dari kerajaan itu dia kan dia bikin kelompok sendiri bagaimana dengan hukumnya sendiri dia akan bikin sesuai dengan yang besar juga yang sama tetap ya, urutan hukumnya sama tetap pasti dari atas kan dari raja empat merah terus sampai di bawah warga. Nah, hukum pidana di Indonesia berakar dari Wet Book Van Stevens atau disingkat WPS yang yaitu kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP yang diperkuat oleh pemerintahan kolonial Belanda oleh tahun 1918. KUHP ini mulai berlaku sejak itu dan tetap digunakan setelah Indonesia merdeka. Pas masa pendudukan Belanda, sepanjang masa pendudukan Belanda tidak ada pernyataan sepenuhnya hukum pidana yang berlaku karena untuk golongan Indonesia tetap diakui berlakunya hukum pidana adat. Mereka sendiri sekalipun untuk mereka ini ditetapkan juga hukum pidana yang dikodifikasikan. Berarti pada masa Belanda itu dia di Indonesia masih berlaku hukum adat. Iya, ini banyak Indonesia setinggalan dengan kerajaan. Dan juga masih ada kita di Belandanya. Iya. Jadi masih pakai yang ada. Tidak Sampai sekarang juga kayaknya hukum di sini masih ada hukum Belandanya. Sedikit. Hukum adat. tidak cukup ada tidak. Iya. Hukum adat itu cuma berlaku di tempat Hukum pidana Iya, masuk-masuk. di pedalaman. Di Tidak bisa pedalaman. dikenakan kalau hukum pidana. yang masih berlaku tentang adat-adat ini, adat istiadat itu. Apa ya? Itu prakodifikasi hukum pidana dengan prakodifikasi itu berbeda antara orang Belanda dan Indonesia. Bangsa Belanda katakan bahwa hukumnya sendiri, di mana hukum pidana yang berlaku bagi mereka di Indonesia sebelum kodifikasi tahun 1967 itu hukum dalam statuta Betawi
hukum Belanda yang kuno, asas-asas hukum Romawi, dengan sejumlah perundang-undangan pidana tersendiri seperti peraturan pidana tentang pemalsuan uang lokal. Kejadian dari Stat 1822 nomor 32. Ada apa lagi? Ya itu kesimpulannya hukum pidana Indonesia bisa terus berkembang menyesuaikan politik dan agama dan masyarakat. Boleh dikasih kuat mungkin supaya semua terdengar. Ya, hukum pidana Indonesia bisa berkembang menyesuaikan mekanisme politik dan sosial masyarakat. Karena di masyarakat di situ bukan ada karena masyarakat. Itu pun dipengaruhi oleh nilai sosial politik